karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, saya kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Benar. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Siapa yang main bursa di sini? Menteri-menteri, ayo ngaku. Fahri Hamzah kayaknya, yuk. Ada, bukan orang kaya saja main saham, tuh gak? Ada teman-teman saya ahli matematik. Dia mau pakai algoritma. Tapi saya lihat hidupnya stres. Tiap detik lihat TV, lihat apa itu? Wah, harga saham turun 0,0 sekian. Oh, panik dia. Hitung lagi. Aduh, hidup stres, aku enggak mau lah. Dan saya kasih tahu itu kan, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. Yang menang yang bandar, yang besar, yang kuat, ya kan? Ini Pak Trenggono itu mantuk-mantuk. Indonesia. Periode 2024 tadi walaupun diringkaskan hanya dalam bentuk akhiran dari indeks harga saham, namun kita semua memahami tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Yang duduk di sini semuanya sangat familiar dengan dinamika tersebut. Dan masing-masing sudah diberi jatah tekanannya seperti apa di bulan-bulan tersebut. Kita semuanya masih ingat di kuartal 1, kuartal kedua. Kalau kami di pemerintah tentu semuanya menyadari bahwa kuartal 1 ada pemilihan presiden dan pemilihan secara simultan, sebuah demokrasi yang sangat besar di Indonesia. Tahun ini 70 negara semuanya juga melakukan pemilu. Dan Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar di dunia. Kita telah selesaikan dengan selamat dan aman. Di kuartal 1 juga kita semuanya melihat dan warning mengenai perubahan iklim yang menyebabkan El Nino diprediksi akan sangat panjang. Bahkan sudah mulai tahun 2023. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi 2023. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang. Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN, bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering, bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable. Di sisi lain di sektor keuangan, pasar semester 1. Tak heran tadi Pak Mahendra menyampaikan di semester 1 indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini. Kita merasakan semester 1 adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang
disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam. Penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel, a little bit, just a sliver of light. Moga-moga bukan kereta api yang nabrak kita gitu ya. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan, namun kemudian episode dunia diambil alih oleh peristiwa politik. Baik itu yang terjadi di Timur Tengah maupun hasil pemilu di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak terhadap apa proyeksi yang akan terjadi terhadap perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kita 2 minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Dari mulai Perancis, Perdana Menteri harus resign 2 kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN. Oleh karena itu Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden situasi pelaksanaan APBN 2024. Dan saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. APBN alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di Kabinet. Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih. Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi. Memang harus diwaspadai dengan surplus ini. Karena surplus ini jangan semata-mata dilihat dari sisi bahwa kita mempunyai uang lebih di APBN. Karena beberapa hal parameter
tadi seperti yang disampaikan bahwa Pak Presiden ingin APBN sebagai pengendali pemulihan ekonomi nasional. Nah, kalau dia menjadi pengendali pemulihan ekonomi nasional, banyak catatan yang harus diberikan di dalam APBN yang surplus ini. Pertama, faktor apakah surplus ini semata-mata surplus karena penerimaan atau surplus karena pemerintah belum merealisasikan anggaran. Kalau surplus ini bagian dari belum terlaksananya realisasi anggaran, maka pertumbuhan 5,17 di semester kedua kemarin itu sebenarnya masih bisa dipacu dengan ekspansi belanja pemerintah. Nah, kalau surplus ini hasil dari penerimaan pajak, kita juga pertama, ini adalah sebuah prestasi penerimaan, tapi kita juga harus hati-hati. Hati-hatinya, faktor ketidakpastian yang disampaikan oleh Presiden, yaitu geopolitik, ada situasi-situasi yang memang belum settle, sehingga kita memang harus hati-hati. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kemudian belum ada belanja yang optimal, maka ini harus kita lihat perencanaan kita. Atau memang pemerintah sedang mempunyai strategi yang lain terhadap APBN ini. Surplus ini nanti akan digunakan untuk apa? Atau memang ada di tahun 2024 nanti ada program-program yang akan menggunakan sisa anggaran lebih untuk proyek-proyek yang belum bisa dikerjakan atau untuk kegiatan-kegiatan yang memang butuh persiapan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu adanya El Nino dan sebagainya. Baik, jadi menurut Anda jika surplus belum terrealisasi begitu ya untuk penggunaan anggarannya, artinya memang pemerintah tengah menahan untuk menyiapkan digunakan untuk anggaran-anggaran lainnya begitu Pak Misbakun? Ya, pasti ada persiapan untuk kontingensi yang seperti tadi disampaikan, yaitu mengenai El Nino. Apakah El Nino itu seberapa serius? Nah, kalau El Nino-nya serius berarti pemerintah menyiapkan untuk cadangan pangan. Kalau El Nino-nya kemudian dalam tahap yang masih dalam tahap toleransi, tentu pemerintah akan menyiapkan anggaran lebih ini untuk apa? Mungkin bisa jadi untuk persiapan-persiapan proyek-proyek strategis nasional yang belum terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Misbakun untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Eko. Pak Eko, tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun. Memang kita lihat juga tadi ya, sudah disampaikan juga oleh Pak Misbakun, sebetulnya memang mungkin ada dua kemungkinan antara penerimaan pajak atau juga memang karena belum terrealisasinya anggaran sehingga bisa surplus di angka 153,5 triliun rupiah. Kalau dari kacamata Anda sendiri, bagaimana Anda melihat untuk surplus ini Pak Eko? Baik Mbak Sinta ya, terima kasih ya. Jadi kalau saya melihatnya ya, ketika kita mengalami surplus, namun pertumbuhan ekonomi kita tahun ini katakanlah gitu ya, hanya di peaknya, hanya di puncaknya itu adalah 5,17, ya sebetulnya ini bukan prestasi ya begitu, karena kita itu mendesain APBN di tahun ini ya dengan defisit sekitar 2,84% terhadap PDB begitu. Itu tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 ya di APBN begitu. Nah, sepertinya angka ini akan sulit kita capai. Kenapa? Karena triwulan kedua kemarin ya sudah ada momentum Lebaran ya, Idul Fitri, bahkan di akhir Juni itu juga ada Idul Adha gitu. Tapi nyatanya ekonomi kita sebetulnya tidak terlalu terakselerasi ya. Hanya tumbuh 5,17 dan ini mungkin akan menjadi peak dari pertumbuhan di tahun ini. Triwulan ketiga dan keempat adalah bicaranya soal penurunan pertumbuhan ekonomi begitu dengan tantangan-tantangan yang menyertainya. Nah, kita tahu APBN ini kan salah satu fungsinya adalah shock absorber begitu ya dibilang oleh Menteri Keuangan begitu. Sepertinya kalau saya melihat arah dari tren surplus yang terjadi ini, selain memang pertama karena belanja ya secara umum ini belanja pemerintah sebetulnya seret kalau saya bilang gitu ya, jadi malah menurun begitu. Wajar aja ketika penerimaan negara naik terus belanjanya turun ya, yang terjadi sebetulnya adalah surplus tersebut gitu ya, terutama belanja